ya memang salah satu yang bisa diukur adalah apa yang bisa dilakukan untuk negara ini. Jadi Anies di sisa 2,5 tahun sebagai gubernur harus meninggalkan satu monumen politik yang bisa diingat oleh publik. Kalau Bang Kodari tadi ngomong waktu off air, dia bilang ya sesuatu yang diinginkan oleh publik, yaitu apa? Banjir dan macet harus selesai. Kalau itu bisa diantisipasi, saya kira selesai. Atau mungkin Anies punya cara lain, bagaimana meyakinkan publik gitu ya, bahwa dia meninggalkan satu prestasi politik yang bisa dia kapitalisasi. Formula E misalnya Formula E, ataupun trotoar, ataupun sepedaan. Tapi problemnya apakah itu yang menjadi persoalan utama di Jakarta? Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Kemacetan juga terjadi di mana-mana, nggak selesai. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau Formula E, lem ibon, ataupun trotoar yang dilebalkan, mungkin bisa sambil lalu. Kalau kita bicara Anies Baswedan, sebetulnya tingkat pengenalan 91% itu merupakan suatu keuntungan, tapi juga suatu kerugian. Suatu keuntungan karena dengan angka itu maka kemudian dia ya di atas calon yang lain. Terungkap ini 3 sumber kekuatan dahsyat Anies di Pilpres, siap jadi Presiden 2024. Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, belakangan namanya disebut-sebut layak masuk bursa pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dibuktikan dengan elektabilitasnya yang kerap berada di peringkat teratas. Ternyata ini kekuatan dahsyat yang menyengkong Anies di Pilpres. Pengamat politik Tony Rashid membahas soal peluang Anies Baswedan yang bakal melenggang mulus di Pilpres 2024. Menurut Tony, sosok Anies patut diperhitungkan oleh kandidat lainnya karena memiliki beberapa keunggulan. Anies sebagai nomor 1 di Ibu Kota Republik Indonesia atau RI memiliki citra yang terbilang positif dan mengakar sangat kuat. Anies diuntungkan sebagai Gubernur DKI, brandnya lebih kuat, ujar Tony mengutip dari Genpi.co. Anies pandai mendapat simpatis massa dan tak terikat parpol. Kemudian Tony juga menjelaskan, Anies memiliki karakter dan kemampuan yang kuat untuk menciptakan simpatis dari masyarakat luas sehingga sangat mudah bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk menarik massa. Sejauh ini Anies juga sosok yang tidak terikat pada partai politik atau parpol manapun sehingga bisa dengan bebas mengusung Anies tanpa beban kepentingan politik yang terlalu berat. Anies tidak punya partai sehingga parpolnya yang berminat akan mengusung Anies tidak punya beban, kata Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan soal waktu diadakan pemilu yang sangat menguntungkan dan strategis bagi Anies. Soal memberi kesempatan kepada Anies untuk mematangkan persiapan maju di Pilpres 2024. Demikianlah tuturnya, waktu yang tepat dan berpeluang besar. Dengan waktu itu, Anies memiliki peluang untuk menebar citra politik dan rebanding. Keliling Indonesia untuk menyapa calon pemilihnya serta mengoptimalkan infrastruktur jaringan dari para relawannya. Apalagi masa pendukung Anies dikenal fanatisme dan sangat militan. Tentu nantinya pergerakan mereka bisa jauh lebih optimal di berbagai daerah. Kami sama-sama tahu, para pendukung Anies memiliki fanatisme dan militansi sendiri selama ini mereka tidak terkoordinir dan terkonsolidasi. Demikianlah imbuhnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon belak-belakan mendesak pemerintah Jokowi untuk merespon cepat keadaan politik di sekitar penggasan nasional. Hal tersebut diungkapkan politikus itu dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter @Fadlizon. Anggota DPR RI membeberkan bahwa ke saat ini sektor pengurusan dalam kondisi sekarat. Pasalnya harga jual daging dan telur tak sebanding dengan harga barang. Pasalnya, harga jual daging dan telur tak sebanding dengan harga pangan ternak yang selangit sehingga membuat para peternak menjerit. Sektor perunggasan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, bahkan sekarat. Setiap hari para peternak merugi, jelas Fadlizon. Harga pangan janggung dan pakan. Jadi tiap hari naik harganya, sementara harga daging ayam dan telur ayam justru turun. Untuk telur bahkan bukan turun lagi, tapi nyungsep. Demikianlah sambungnya. Selain itu, Fadlizon juga membeberkan harga yang telah dirilis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Harga pakan ayam menyentuh 6.000 sampai 6.200.
Padahal harga acuan konsumen untuk jagung dengan kadar air 15% saat ini adalah 4.500, harga jagung sudah naik 1.500.